fotonya juga terlalu kelihatannya gimana, lu yang jauh-jauh itu sama publik, lu jangan lu posting, jangan lu taruh di media sosial. Halo, selamat siang dengan gue Intan, ketemu lagi di channelnya gue. Kali ini gue akan angkat tema dari subscriber gue, dia bilang, Kak Intan, tolong bahas soal yang namanya, lagi gue emang gak terlalu up to date ya, gue juga baru tahu soal ini yang dibilang no Indonesian girls, hashtag para bule ngomongin kayak gitu. Gue coba cari-cari tahu ya kan, bikin gue marah, gue kesel, gue merasa diinjak-injak sebagai perempuan Indonesia ya kan. Tapi sebelum gue mulai yang mau gue bicarakan ini, jangan lupa subscribe, comment, and like, oke? Dan welcome also buat all you subscribers, you know. Jangan kaget, jangan pingsan dengerin gue ngomong kan, emang begini orangnya. Tapi gue orangnya baik hati, sederhana, tidak dan sedikit sombong. Kan kalau hidup itu kan harus begitu ya kan, agak-agak sombong sedikit, kalau nggak sombong diinjek-injek sama orang kan. Nggak, jangan ikutin omongan gue. Oke, langsung aja ya kan. Gue mau bahas nih, ini bikin gue naik darah nih, gue emosi duluan dengerinnya kan. Kenapa masalah hashtag no Indonesian girls itu tiba-tiba booming? Setelah gue pelajari, gue lihat-lihat, karena itu adalah salah satu perempuan Indonesia yang di aplikasinya Hope. Hope itu sama dengan aplikasi kayak di Tinder. Jadinya aplikasi dimana orang-orang mencari pasangan, mencari boyfriends dari seluruh negara ya kan. Jadinya banyak tuh hunter-hunter bule pada masuk ke situ ya kan, mau cari bule ya kan. Gak ada yang salah sama itu, sampai akhirnya ada komunikasi soal hashtag itu karena ada seorang cewek yang di aplikasi Hope-nya dia, yang gue baca itu, dia itu ngupload chattingan dia sama bule itu disebarluaskan di media sosialnya dia. Dan itu membuat bulenya merasa, kok lo kayak gitu ya, kok lo nggak bikin ini, nggak menghargai privacy gue ya, kok lo kok kayaknya kegeeran ya. Terus lagi juga ada tuh cewek Indonesia yang bikin TikTok kan, yang di sini cowok bule gitu kan, seakan-akan kayaknya menurut gue itu adalah kebodohan ya. Gue bilang itu goblok. Bukan pacar, bukan suami, lu masukin ke media sosialnya lu, nunjukin ini loh cowok yang gue suka, gede banget kepalanya si bule itu lu bikin kan. Jadi sombong dia. Kecuali sudah pacar is okay. Dan gue mau fokus sama yang ini yang dibilang soal cewek yang gara-gara dia itu sampai seluruh perempuan di Indonesia itu dipukul rata kalau kita semuanya adalah cewek-cewek yang malu-maluin. Guys, gue bilangin sama kalian. Jadi sebenarnya ini kejadian juga sebelum kejadian ini booming. Jadi 10 tahun yang lalu, ini kisah nyata dari suami gue. Dulu dia kenalan sama cewek Indonesia sampai dia lupa itu katanya dari kota apa yang depannya B. Gue bilang Bandung, bukan. Gue bilang Bengkulu, bukan juga. Ya udah, jadi tugas dia aja, ngapain gue bikin pusing. Tebak-tebakan, ini emangnya kuis kan, tebak-tebakan, lama banget jawabnya kan. Dia bilang waktu dulu suami gue itu tidak punya media sosial, oke? Facebook, Instagram, Line bukan ya, dia sudah tidak punya yang namanya media sosial. Jadi kalau kalian mau kepo-kepoin suami gue ya kan, nggak bakal ketemu, nggak bakalan, karena suami gue tidak ada di media sosial. Itu bagus buat gue. Terus iya, pada saat suami gue dulu 10 tahun yang lalu sebelum mengenal gue ya, dia kan kenal gue berarti kan 8 tahun yang lalu, 7 tahun nikah, 1 tahun pacaran kan berarti 8 tahun yang lalu kan. Dia punya Facebook. Nah di Facebooknya itu dia pernah kenalan sama cewek Indonesia, bukan pacar ya, bilangin bukan pacar. Tiba-tiba perempuan itu naruh fotonya Jerry dan fotonya dia itu seakan-akan kayak pasangan. Itu diupload ke Facebooknya si perempuan itu, langsung di tag lah nama suami gue.
Suami gue kan di Facebooknya kan ada namanya saudara, keluarga, teman-teman, bahkan mungkin ada teman kantor kan. Jadinya pada saat di-upload itu ada yang namanya komentar-komentar, sampai akhirnya si Jerry tuh bingung loh. Congratulations, selamat ya, ini pacar lo, ini begini. Dia bingung loh, ini apaan sih yang diomongin? Iya lu soalnya di Facebook. Dia ngecek Facebooknya, bener dong. Jerry-nya kaget gitu kan. Bingung juga dia, secara kan dia, lu kita belum pacaran kok, lu ngaku-ngaku kita pacaran kok, lu upload foto gue yang lu edit seakan-akan kitanya kayak kita menjalankan hubungan gitu kan. Sejak saat itu suami gue menghapus Facebooknya dia sampai dengan detik ini. Dia kapok, dia tidak mau karena itu sangat mengganggu ya, annoying ya, gue bilangin sama lo. Terus itulah sebenarnya masalah ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu dan itu terjadi sama suami gue. Guys, gue bilangin sama lu ya, kalau lu belum pernah pacaran sama si bule, baru chatting-chattingan baru sama si bule, belum pernah ketemu juga, bukan suami juga, jangan terlalu agresif lah, biasa-biasa aja. Kan lu punya harga diri kan, lu kan perempuan kan. Seagresifnya perempuan, laki-laki suka perempuan agresif kan gue ajarin laki-laki suka sama perempuan agresif. Tapi perempuan agresif ya kalau misalnya sudah jadi istrinya yang galak ganas kan, itu diranjang. Suami-suami maunya begitu. Tapi dalam mencari jodoh, mereka itu sangat hati-hati. Mereka tidak suka sama perempuan yang agresif. Namanya laki-laki kan memang sudah tugas dia mengejar kita kaum hawa. Jangan kita yang ngejar-ngejar gitu kan ya. Kalaupun mengejar lu pakai trik lah, jangan sampai menghancurkan harga diri lu sebagai perempuan juga kan gue udah bilang tuh kan, gue sombong lagi memang kan gue orangnya sombong kan. Suami gue yang tercinta yang ada di sana itu kan, yang lagi kerja itu, meminta maaf aja datang ke Indonesia, beli tiket itu pulang pergi cuma minta maaf sama gue kan, berarti dia ngejar-ngejar gue. Coba lu bayangin kan, padahal cuma minta maaf doang loh. Malaysia Indonesia minta maaf doang, tiketnya udah tiket pulang perginya sudah ada tuh. Memang kalau dia suka dia akan mengejar. Jangan lu nya agresif boleh tapi jangan too much, jangan lebay. Laki-laki gak suka tapi lu boleh agresif kalau misalnya dia tuh ya kan udah jadi suami lu, dikasih lu agresif kan, main kuda-kudaan kan, main jambak-jambakan kan, itu boleh. Kalau belum jadi hak milik lu tahu diri sedikit lah. Gue jadi kan mau ketawa ya, aduh apaan sih yang di pikiran kalian itu, apalagi cewek yang ini nih yang bikin gara-gara ini, lu kayak nggak laku gitu, lu kayak nggak punya harga diri perasaan. Gue jadi ketawa, tapi yang mau bikin gue keselnya itu gara-gara lu kan jadi hunter bule, apalagi subscriber gue yang tersayang ini kan jadinya dipukul rata. Jadinya dia pikir semua perempuan Indonesia seperti itu kan itu kan menjadinya menjelek-jelekan nama perempuan Indonesia. Gue sebagai perempuan Indonesia merasa tersinggung lah sama ucapannya si bule-bule yang bikin hashtag kayak gitu. Suami gue dong lebih gentle, dia belum pacaran namanya di tag di Facebook kan, tapi dia nggak bikin kayak gitu-gitu, cuman dia bilang apa, delete Facebooknya. Trauma sampai 10 tahun, sampai dengan detik ini suami gue nggak punya media sosial, tapi gue malah senang dia nggak punya media sosial karena jadinya kan dia bisa fokus sama kerjaannya kan, itu yang gue suka. Jadi buat kalian kayak gini ya, kasusnya ini cewek gara-gara di aplikasi Hope itu dia foto, dia taruh, dibikin bahan-bahan jadi bahan TikToknya dia, terus chattingannya bisa chattingan how are you, good morning, atau kata-kata yang biasa lah untuk cuman pengen kenal. Lu upload, lu sebarkan di media sosial kan, emang itu sangat mengganggu. Suami gue juga terganggu sama cewek Indonesia yang melakukan itu. Jadi guys, lu punya harga diri sedikit lah, lu pikir-pikir lah sebelum melakukan itu ya kan. Gue baca juga itu ada yang gue baru buka Google gue ya,
Gue juga baru tahu karena gue tidak follow yang namanya akun-akun gosip, lame turah, lame kentut, lame ini, gue nggak follow. Gue sudah unfollow mereka semuanya karena menurut gue itu is not my business, it is not important in my life, okay? So gue pernah dengar juga kasus itu, siapa namanya, Rimer Martin, dia perempuan dari Thailand, okay? Kalian perempuan plus 62, okay? Plus 62. Lu gue denger di sini pada ngebully perempuan ini karena perempuan ini cantik. Gue pengen ketawa. Lu kayak orang gila deh, kayak orang idiot, tau nggak? Orang cantik dibully, jelek dikatain. Nih ya, kalau lu ngelihat orang cantik, harusnya normalnya lu jadikan itu motivasi buat diri lu sendiri. Jangan jadi lu musuh-musuhin. Masa lu musuhin gara-gara orangnya cantik? Lu sakit jiwa, lu mental illness namanya. Contohnya kayak gini. Gue suka banget sama Rihanna. Contohnya ya, just example, I love Rihanna. Wow, dia kalau nggak Kim Kardashian yang lagi booming banget. She is very beautiful, you know, see her hair, body, everything, wow, big wow gitu. Do you think I'm jealous on her? Do you think gue cemburu sama itu perempuan? No. Karena gue berpikir gini, harusnya kalau kalian punya pikiran positif, harusnya kalian berpikir seperti ini. Kalau dia bisa kelihatan cantik, gue juga bisa. Jadikan itu sebagai acuan kalian. Gimana sih si Kim Kardashian ini merawat badannya? Gimana sih dia merawat rambutnya? Kok dia bisa cantik gitu kan? Harusnya itu jadi motivasi setiap lo ketemu cewek-cewek cantik untuk mempercantik lo juga. Bersaing sama orang yang lebih pintar supaya lo pintar juga. Jangan bersaing sama orang yang lebih bodoh karena lo akan berpikir dia kan bego, pintaran gue, lo nggak bakal mau berusaha. Jangan bersaing sama orang yang nggak menarik karena lo berpikir ya udah dia begitu aja, masih lo aja dia aja begitu, gue juga begitu. Saingan sama orang yang lebih daripada lu. Saingan dalam arti kalau lu ngeliat ada orang lebih daripada lu, jangan sirik. Jadian itu pacuan, acuan, semangat, alasan untuk lu bisa lebih setingkat, lebih tinggi lagi. Gitu kan? Dasar perempuan-perempuan. Gue mau ketawa, goblok banget ya kan, gue boleh ngomong ya, dasar goblok. Gitu. Lagian lo kok jealous sih? Pacar-pacar lu itu mengagumi ciptaan Tuhan. Guys, gue bilangin sama lu ya, suami gue yang tercinta itu yang ada duduk di sana kan, dia juga mengagumi artis luar negeri. Siapa yang dia suka ya? Gue lupa namanya, itu ada cewek cantik yang dia suka. Contohnya gini aja deh, suami gue suka sama misalnya Jennifer Lopez, just example. Setiap dia ngeliat Jennifer Lopez itu kan, gue benerin, suami gue setiap ngeliat tuh cewek, ada cewek yang dia suka, lo tau gak dia reaksinya seperti apa? Oh my god, so pretty, oh my god, muter begini. Jadi gitu mulutnya, suka begitu. Terus lo pikir gara-gara suami gue suka sama itu perempuan, artis yang dia lihat ya, terus gue langsung pengen gue ludahin tipinya, pengen gue hancurin, gue bakar tipinya kan, yang rugi gue kan, yang tolol berarti kan gue gitu kan. Jadinya gue melihat gini, oh suami gue suka cewek itu tipikal misalnya rambutnya coklat, lurus, dia punya badan seperti ini, dalam bermakeup dia begini, cara dia berpakaian seperti ini, oh yang dia suka tuh kayak gini, makanya dia mengagumi begini. Gue akan tetap menjadi diri gue, paling tidak menjadi acuan. Oh suami gue suka seperti ini, paling tidak gue bisa tahu, oh yang suami gue suka kayak gini, berarti dicoba gue rambutnya gue gini, siapa tahu dia makin lebih cinta sama gue gitu. No on. Iya kan? Tapi biasanya kan, gue ngomong fair aja nih sama kalian kan, namanya perempuan ada lah yang namanya cemburu gitu kan. Pada saat suami gue ngomong, ih dia cantik banget, gue kan otak gue juga kan kadang-kadang kan brengsek kan. Cemburunya gue balas dengan cara elegan kan, gue bilang be smart,
tuh kan. Lu pikir gue marah-marahin, gue udahin TV-nya, gue banting-banting, gue bakar, rugi lah gue beli TV lagi kan. Akhirnya jadinya pada saat kan itu di film, di film ada si Jennifer Lopez keluar lah kan, aktor. Biasanya kalau ada artis kan ada aktornya kan, contohnya misalnya Brad Pitt gitu, ganteng banget kan, langsung, padahal gue gak ngefans sama si Brad Pitt itu karena reaksinya si Mister Suami ini yang serius guys, apa begini kayak gitu. Akhirnya karena gue jealous, tapi gue pakai cara elegan ngebalesnya kan, jadi gue gini, ya ampun, lebay guys, lebay, ya ampun itu si Brad Pitt ganteng banget sih, ya ampun, jadinya kan gemes bang sama dia. Lo lihat deh perutnya yang kotak-kotak itu kan, udah tua tapi di sininya tuh kan rahangnya seksi banget, tau gak sih suamiku, gemes ya. Ada tau nggak bahas suamiku? Justrunya suami gue nanti yang matiin TV-nya. Jadinya dia yang cemburu kan. Jadi dia bilang, yuk dasar lo pelacur bitch gitu kan. Dia bilang gitu sama gue. Itu cara membalas kecemburuan gue dengan cara elegan. Gak mungkin TV gue hancur-hancurin atau menunjukin payah lah, selera lo rendah, apaan tuh kayak begini kayak gitu. Itu nunjukin kalau ketidakmampuan lu, kesirikan lu, kebodohan lu, sama pola pikir lu yang pendek. Balas dengan cara elegan, ya kan? Cara gue, buktinya karena dia sendiri yang terbakar api cemburu saat gue ngomong, aduh ganteng banget, ya ampun gemes, lihat-lihat, matiin TV-nya. udah gue gak mau nonton, males gitu jawabnya kan. Jadi kalian ini gue bilangin sama kalian, kalau pacar kalian mengagumi seorang artis sampai dia nge-love itu yang namanya media sosial mereka, lu jangan cemburu ya. Jadikan itu motivasi buat lu, oh karakter cowok yang dia suka, cewek yang dia suka dari pacar gue tuh yang kayak gini. At least lu jadi diri lu sendiri, setidaknya ada sesuatu poin yang lu ambil dari yang dia suka itu, dari artis itu. Apa ya, mungkin cara dia ngobrol, cara dia senyum, cara dia ini, ambil untuk membuat pasangan lu semakin suka sama lu. Ngerti kan maksud gue? Lu kalau ngerti jedotin aja kepala lu. Bikin gue emosi. Gue ngomong udah pelan dari tadi ya, karena ada suami gue di sana lagi kerja, jadi gak bisa gue teriak-teriak, males gue jadinya. Gitu ya. Kalau jadinya gue bilangin sama kalian, jangan jealous. Jadikan sesuatu itu menjadi positif. Kalau dia bisa, gue bisa. Gue selalu berpikir gini loh, kalau ada orang tajir, ada orang cantik, gue gak pernah jealous. Gue akan berpikir kalau dia bisa, gue pun bisa. Sama-sama makan nasi. Kecuali dia makannya berlian kan, gue gak ikutan, mati nanti gue. Biar aja dia yang mati makan berlian, gue makan nasi aja. Gak maksud gue gitu. Kalaupun dia makan nasi, gue makan nasi juga. Bedanya apa? Kenapa dia bisa, gue gak bisa? Gitu, ya kan? Malahan ya, gue bilangin sama kalian, suami gue ngomong loh sama gue, jelas, saking aja dia lagi kerja, kalau nggak kerja tapi bisa gue ganggu kan. Suami gue bilang, cewek-cewek Indonesia itu much better dari cewek-cewek ASEAN yang dia kenal. Contohnya misalnya dari negara, gue gak mau nyebutin nanti jadinya viral kan, gak enak, gue tajir, gue langsung terkenal kan, gue gak enak ya kan. Dari negara T, negara tetangga kita, lo tau kan T, depannya lo pikir sendiri. Dari negara F, V, negara tetangga juga yang mukanya mirip sama kita. Suami gue kan kenal sama gue kan, sebelum kenal gue udah kenal cewek-cewek ASEAN lainnya. Kan gue udah pernah bilang di video gue, dia udah pernah pacaran sama yang negara ini. Suami gue bilang cewek paling baik itu yang maksudnya tidak kategori terlalu agresif adalah Indonesia. Makanya dia nikahin gue. Ya. Suami gue pernah punya mantan pacar orang Fili. Kan gue bilangin sama lu. Itu pas putus sampai ke pengadilan guys, itu cewek naruh hal-hal yang gak baik di kantor suami gue. Kapok suami gue sampai ke pengadilan, lo bayangin kan.
Terus yang namanya dari negara T juga, waduh mereka agresif. Lo lihat deh misalnya channel online datingnya dari cewek negara T sama P misalnya F itu, mereka kebanyakan sampai gue menyelusuri, gue lihat ya contohnya kayak di Indonesian Cupid. Gue buka Indonesian Cupid, misalnya gue daftar Indonesian Cupid versi dari negara si T. Terkejut abang terheran hei. Mereka pasang foto profilnya kebanyakan yang gue lihat ya, kalau Indonesia kan mungkin agak seksi tapi kan masih mending. Mereka enggak loh, bener yang namanya pakai BH doang, kancut doang, kebanyakan begitu mau memposting tubuh mereka. Mereka sangat agresif. Si F juga, negara F juga begitu. Indonesia masih mending, ada yang pakai hijab, maksudnya yang kayak ya nggak usah sombong lah, misalnya kece kayak gue kan. Tapi masih agak sopan di foto kan. Aduh leher gue sakit nih, aduh jadi baru aja deh ya kan, tuh gini deh misalnya, oke tuh gitu. Jadi suami gue bilang Indonesian woman itu much better. Tapi sekarang dengan kejadian hashtag no Indonesian girls bikin malu aja. Tapi gue nggak sukanya gini loh, kenapa gara-gara 1, 2, anggap aja dari 110 cewek yang melakukan begitu, tapi semua akhirnya cowok-cowok yang di media sosial bule itu berpikir semua Indonesian sama. Kasusnya di subscriber gue, ada dia sampai misalnya lagi chatting-chattingan, tahu dia Indonesia, akhirnya dia tidak dibalas, bahkan jangan deket-deket kayak begitu. Itu kan keterlaluan ya, dampaknya seperti itu kayaknya lebay banget. Kalau gue lihat, kalau misalnya gue pikir-pikir, tipikal laki-laki seperti itu tipikal cowok-cowok bule lebay. Suami gue aja di tag namanya, dibikin katanya in relationship, nggak dimaki-maki itu perempuan, nggak dimaki-maki itu media sosial, maksudnya mempermalukan. Jangan percaya ini perempuan gila, enggak. Suami gue nggak begitu, ini perempuan Indonesia gila ngaku-ngaku, enggak. Dia cuman nggak pakai kata-kata delete itu Facebooknya dia. Atau nggak mau delete Facebook misalnya, lu delkon kek, iya kan, lu blok kek, nggak usah lah yang namanya pakai hashtag kayak begitu. Itu namanya dia idiot, dia kurang liburan tau nggak lo? Masa gara-gara satu semua dipukul rata, kan ngeselin kan kayak gitu. Dan gue bilang juga, gue kasih tahu sama kalian, kalau kalian lagi mencari namanya hunter bule, gue bilangin sekalian, cari pacar atau misalnya di profile picture dia tuh cowoknya enggak narsis. Tipikal cowok narsis itu dia sadar banget yang namanya kamera, sadar banget yang namanya dia kece, dan dia itu terlalu over percaya diri. Kan gue bilang laki-laki gentleman sejati tidak suka difoto, tidak suka posting, sekalipun postingnya palingan hal-hal bukannya ngasih tahu muka dia. Enggak guys, laki-laki sejati kalau lu misalnya ketemu cowok di profile picture-nya media sosial, dia udah bentar foto upload, itu tipe cowok sadar kegantengannya dia. Itu kalau cowok sadar kegantengannya biasanya dia so keren, karena dia haus yang namanya like, love. Itu nggak bakal jadi pasangan yang bagus, tau gak lo? Gue bilangin aja sama kalian ya, suami gue dia tidak pernah tuh ya namanya gue lihat berfoto-foto 7 tahun gue nikah, paling foto suami gue cuma foto tuh 4 atau nggak 7 kali. Itu bukan untuk dia narsis guys, juga dia fotonya kayak orang on dia mau ngeliatin backgroundnya kan. Kalau kita kan enggak kan, cekrek kan gitu kan. Kok enggak, kalau cowok sejati tuh ya palingan itu juga di foto bukan buat koleksinya dia pengen kirim sama anaknya yang satu lagi yang ada di sana. Ini loh tadi Dedi kesini, nanti kita kesini ya gitu. Bukan ya bentar-bentar foto upload. Kalau perempuan foto upload udah biasa, foto emang begitu perempuan kan. Namanya kita lagi hunting tebar pesona kan, emang perempuan seperti bunga kan, bunganya dibikin warnanya menarik supaya banyak kumbang yang datang kan gitu. Kalau laki-laki yang seperti itu
terlalu percaya diri, narsis, upload, terus di fotonya juga terlalu kelihatannya gimana. Lu mendingan jauhin itu tipe cowok-cowok yang nulis hashtag kata no Indonesian girl, itu lebay, so keren, so ganteng, so cucok, tuh mendingan lu lempar aja. Walaupun kalian gak dibales sih sudah ya, gak penting laki-laki kayak gitu. Lu cari laki-laki yang mantan suami gue aja, Facebooknya dia ya, lo tahu fotonya apa? Motor. Tuh pacar gue dulu yang Cina, foto profilnya tau nggak apa? Mini the Pooh. Tuh gue tipe kalau orang gampang ilfeel. Kalau gue liat cowok ya sempat posting, update status, posting, geli gue. Karena gue tipe kalau orang yang lebay, yang suka posting foto. Perempuan wajar lah kayak begitu. Kalau laki-laki geli lah, minta dijedotin palanya ke tembok, jeder, aduh leher gue sakit. Sakit guys, gitu ya. Jangan mau lu sama cowok-cowok kayak begitu. Itu tipe ke cowok-cowok yang suka nulis hashtag kayak gini, so keren lagi lu ya. Ini bule gue bilangin sama lu ya, I tell you ya, you are so stupid. You posting your video in your pictures in media sosial, lu tau lah yang namanya risknya kayak gimana. Kalau lu nggak mau foto lu di share sama publik, lu jangan lu postingin, jangan lu taruh di media sosial. Namanya media sosial kan seluruh dunia ini tahu, dilihat kan. Kalau mau privacy seperti yang lo bilang, ya lu just like my husband aja, no media sosial. Lagian aneh lu, udah lu posting, giliran ada yang gituin lo, emang itu kurang sopan ya. Tapi reaksi lu tuh ya bule kurang ajar ya, gue bilangin sama lu, lebay, too much. Lu kayak cewek lu kalau kayak begitu, ganteng banget kali lu. Penghasilan lu berapa satu bulan? Kalau penghasilan lo 300 juta satu bulan, mending lo kayak begitu. Kalau penghasilan cuma $3.000 satu bulan, sombong lo, pengen gue jedotin pala lo tembok. Kan semuanya di perempuan kan lu pukul rata, jadi pada takut bule-bule sama cewek Indonesia. Padahal kan gak semua cewek Indonesia kayak gitu. Subscriber gue yakin gak ada yang kayak gitu. Jangan kayak gitu ya guys ya. Jangan bikin malu. Kalau memang bule memang suka, dia akan mengejar elu ya. Lagian jangan tunjukin terlalu agresif. Itu tipe cewek negara si T sama si F tuh yang begitu. Iya kan gue udah bilang masih banyak perempuan lebih cantik daripada gue. Jelas tuh Mister suami ngomong kayak gitu. Tapi pilihnya gue. Kenapa? Karena gue ya itu, gue biasa aja waktu pacaran. Padahal di hati mau gelegar, menggebu-gebu ya kan, berharap, berdoa dan segala-galanya ya kan. Tapi kan gue kan jual mahal tuh kan, nggak chatting pakai bom gitu, enggak lah. Hai Mangki, hai, udah. Dia mau telepon, enggak. Wah Juwin, udah belum, udah makan belum, jigongan apa enggak? Udah lebay itu namanya kayak gitu. Jangan, laki-laki nggak suka, biarkan dia makin ngejar. Minta maaf aja ke Indonesia kan. Baru setelah nanti jadi suami lu, baru tuh yang namanya agresif, lu jambak kayak ya kan, lu robek kayak baju. Tuh laki-laki malah suka kayak gitu. Jadi lu boleh agresif pada saat nanti sudah sah. Kalau belum sah jangan ya. Itu saran dari gue. Dan itu juga gue bilangin, tipikal laki-laki yang nulis hashtag no Indonesian itu tipikal laki-laki yang so ganteng, so keren, so sadar kamera, sadar banget kalau dia banyak penggemarnya. Jadi dia pengennya gini loh. Itu yang menurut gue ambil ya. Pengen nunjukin ke media sosialnya dia tuh, gila ya cewek Indonesia, pede banget sih lo. Sampai chattingan gue lu taruh kayak gini, foto gue taruh kayak gini, lu suka banget sama gue. Sebenarnya itu kan pesan yang harus sampaikan mereka, pengen nunjukin ke temen-temennya tuh cewek Indonesia sampai segininya lo sama gue, novelnya sampai segininya lo sama gue. Padahal dia pengen gedein kepalanya dia, kan? Nunjukin ke temen-temennya, ada begitu fansnya dia dari Indonesia. Jangan mau lah kalau kayak begitu. Itu tipe kalau laki-laki yang suka gede kepala tuh gue bilangin. Tapi kalau kalian udah cari bule, kalaupun kalian cari di dating online, lu lihat foto profil picture-nya. Kalau foto profil picture-nya normal ya kan, gitu kan, baru lu gebet. Itu foto picture-nya juga jangan mau yang sampai 10, ada 5 gitu, lebay. 2 aja cukup nunjukin. Tapi juga postingannya lu lihat dari cara dia berpose juga udah kelihatan nih cowok sadar ganteng apa enggak.
suami gue waktu muda, sekarang juga masih ganteng banget. Suami gue pasti gue naikin kan, ganteng banget suami gue waktu suami gue masih seumuran gue. Ganteng guys. Sampai dengan detik ini suami gue tidak pernah tahu kalau dia ganteng loh. Sampai dia selalu bilang, emang gue cakep ya? Emang gue cakep ya? Gitu. Mantan suami gue juga orangnya ganteng, karena gue gak suka yang namanya gak ganteng. Sorry. Dia juga gak tahu kalau dia ganteng loh. Gue bilangin sama lo, gue suka sama cowok yang berpenampilan menarik tapi dia gak sadar kamera. Karena gue tahu gue tipe orang gampang ilfil, dan gue tipe orang juga yang suka posting. Gue suka posting aja, gue yang suka posting aja, nggak suka sama cowok yang suka posting. Bayangin, gue aja yang suka posting, nggak suka sama cowok posting. Langsung alone gue GG guys. Ya, lu nyari cowok kayak gitu. Kalau cowok bule yang deketin suka posting, makanan di posting, lagi ngopi posting, bikin statusnya nggak jelas ya kan. Terus lagi liburan posting setiap hari. Lo hapus aja, mendingan lo usah berteman. Lo cari cowok yang biasa-biasa aja, yang dia punya media sosial tapi nggak terlalu agresif, nggak terlalu aktif, nggak pengen banget yang namanya di like, nggak pengen banget yang namanya dibilang oh you look good, you look handsome, you look good. Dia nggak haus kayak begitu. Tuh baru lo kejarnya juga jangan agresif kan. Gue bilang kejarnya kan ya kan perempuan kan, lo tahu kan trik-trik mengejar gitu kan, jual mahal. Padahal walaupun hati menggebu-gebu kayak hati gue kan, tapi kan gue pakai trik. Be smart, membuat si bule itu cinta mati asmara ngepot sama kita, ya kan. Tuh gue nggak juga suka ya. Udah kalian juga kalau kalian lihat cewek-cewek, ada cewek-cewek luar negeri cantik banget, lu jangan emosi, jangan lebay lu hajar, lu hujanin dengan hujatan komentar +62 tuh, +62, bikin malu. Kalau lu ngeliat cewek lebih cantik daripada lu, motivasi buat diri lu sendiri. Oh kenapa dia cantik, gue enggak, kenapa dia sendiri gue enggak, gitu. Iya kan. Kalau orang Cina bilang, gua nih yang selalu menjadi motivasi gua. Kalau kata orang Cina bilang, jangan lihat ke bawah tapi lihat ke atas. Kenapa mereka bisa, kita pun harus bisa. Itu untuk memacu kita supaya kita kita supaya bisa berkompetisi untuk kesuksesan. Itu ya. Tapi gue juga ngambil namanya istilah orang Jawa bilang, jangan selalu sering lihat ke atas, lihat juga ke bawah supaya lu bersyukur. Karena kadang-kadang kalau terlalu lihat ke atas lu nggak pernah bersyukur. Kalau udah punya ini, lu selalu ngerasa kurang, itu juga nggak bagus. Jadi gue selalu balance antara filsafat si China ini dan filsafat si Jawa ini, gitu. Sesuatu yang positif gue ambil, yang negatifnya gue buang, gitu. Oke. Semoga ini bermanfaat nih buat kalian ya. Dan kalian juga kalau lagi misalnya yang saat ini lagi dekat sama bule gara-gara hashtag itu kalian dijauhin, udah lu mendingan menjauhi cowok pemikirannya udah udah nge-blacklist kalian duluan. Ini cowok-cowok nggak worth it. Emangnya lu tuh tolol kalau lu pintar, kalau lu nggak nyir, nggak semua kok cewek-cewek kayak begitu, ya kan. Bule-bule juga banyak yang bajingan, yang bangsat ya kan, banyak banget. Tapi kita Indonesian woman nggak bikin kan, bule ini begini, bule ini begitu, nggak gitu kan. Kita kan nggak nulis kayak gitu kan. Pada saat misalnya ada bule yang kurang ajar, misalnya di Bali banyak begini, enggak kan, nggak nulis kayak begitu. Ya kita biasa-biasa aja ya kan. Jadinya iya, seperti tadi kepotong anak gue berisik ya kan. Itu gue bilang, banyak juga cowok-cowok bajingan, cowok-cowok bangsat dari bule-bule kulit putih itu. Tapi pada saat kita dikecewain, kita nggak pernah bilang kan, no bule buat jadi boyfriend. Nggak ada kan tulisan-tulisan kayak gitu. Berarti kan kita nggak lebay. Cowok-cowok yang nulis kayak gitu aja yang lebay, yang too much, so ganteng, so handsome, ketemu gue jedotin palanya ke tembok ya kan, gue kasih cyanida, abis itu ya udah mati kan dia. Emosi guys, marah gue sebagai perempuan kan. Suami gue mungkin jantungan denger ya kan, dia sudah lagi kerja apalagi dengerin gue ngomong. Soalnya kan ini hari Minggu kan, kalau hari Minggu suami aku ada di rumah, jadinya dia tadi gue bilang, Dedi lu kerja di sebelah sana, gue bikin konten. Oke, istriku, dia langsung geser, dia langsung ngambil posisinya gue tuh, dia oh ini katanya bagus, gini bagus gitu. Jadi kalian semuanya jangan pada putus asa ya. Kalau memang kalian punya niat untuk pacaran sama bule,
Walaupun ada hashtag seperti itu, nggak semuanya juga bule berpikir seperti itu, oke? Dan jangan lupa juga, bule gue juga pernah bilang, tadi gue bilang, bule gue bilang apa? Perempuan sebenarnya yang paling bagus secara karakter kebanyakan besar lebih baik Indonesia, karena negara T sama F itu sangat-sangat agresif, sangat-sangat materialistis. Itu yang suami gue bilang. Kalau ada hashtag seperti itu ya sudah, tiba-tiba misal lu lagi deket sama seorang ada hashtag gitu, lu jauh-jauh karena pikirannya udah kotor, udah nganggap kita tuh nggak worth it, ya kan? Lagi cowok-cowok kayak gitu, cowok-cowok lebay, terus cowok-cowok yang so keren, so ganteng, ya. Kalau cowok punya otak ya kan, kayak suami gue digituin ya sudah, delete aja, nggak usah pakai ditulis-tulis di hashtag malu-maluin, taruh Twitter, enggak kayak gitu kok, biasa-biasa aja kan, ya sudah. Itu cowok-cowok gitu lu jauh-jauhin. Kalau lu mau cari cowok di media sosial, di dating online, lu lihat foto pericil ya. Kalau dia terlalu banyak foto, posting foto, dia sadar ganteng, dia sadar cakep, dia sadar dia sok keren, dia namanya haus, yang namanya love like, haus dipuja-puja, lu mendingan pedi buang laki-laki kayak begitu. Karena laki-laki sejati tidak mau difoto, postingnya juga yang normal-normal, sudah gitu aja, baru ke gebet. Sekalipun lu gebet juga kan gue bilang menggebu, tapi lu jual mahal. Karena suami pacar orang-orang itu nggak laki-laki Indonesia, nggak laki-laki luar, mereka suka mengejar karena memang udah naluri mereka itu namanya mencari. Kalian perempuan-perempuan juga harus pintar, tarik ulur. Kalaupun misalnya kalian mau namanya agresif, nanti sudah nikah, tunjukin nih, jambak rambut dia, ya kan? Baru tuh suaminya kelepek cinta mati harus mengarang, ngepot deh tuh sama lu kan, rambut gue sampai rusak gara-gara itu kan. Gitu, oke? Oke, segitu aja penjelasan dari gue. Semoga ini berguna buat kalian semua, dan terima kasih ya buat Susi. Jadi kesebut deh namanya. Untuk bahan konten yang bakal gue kasih ini, don't give up, dan sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.